Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar nih? Masih semangat belajar kan? Jumpa kembali bersama Bu Romi, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kira-kira bagaimana caranya ya? Di kehidupan sehari-hari kita sering loh menemui permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, setelah kita belajar, harapannya anak-anak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang anak-anak temui di kehidupan sehari-hari kalian. Tentu saja yang berhubungan dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita mulai belajar yuk. Jangan lupa anak-anak siapkan buku catatan, alat tulis, catat nanti hal-hal yang menurut kalian penting dan bermanfaat untuk kalian. Yuk, kita lihat. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung campuran, anak-anak yang pertama harus membaca soal dengan hati-hati. Baca kalimat dengan cermat, pahami maksudnya, kemudian kalian harus pahami apa yang diminta oleh soal tersebut. Yang kedua, tentukan operasi bilangannya, apakah melibatkan perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Setelah kalian tahu bentuk operasinya, kalian tuliskan kalimat matematikanya berdasarkan kalimat pada soal tadi ya. Yang keempat, selesaikan operasi hitungnya dengan benar sesuai urutannya dan tulis kesimpulan berdasarkan permintaan pada soal. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, Bu Emma memiliki tabungan sebesar Rp7.500.000. Ia ingin menghitung apakah uangnya cukup untuk membeli sebuah komputer yang akan dibayarkan dengan cara kredit tanpa bunga. Jika toko membolehkan Bu Emma untuk mencicil sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 tahun, apakah uang yang ia miliki cukup untuk membeli komputer tersebut? Nah, kita pahami bersama-sama ya. Untuk memahami permasalahan ini, anak-anak bisa menuliskan kembali informasi yang kalian dapat dari soal. Yang pertama, kita tahu bahwa tabungan yang dimiliki sebesar Rp7.500.000. Kemudian, besar cicilan Rp300.000 per bulan. Lama cicilan selama 2 tahun yang artinya 24 bulan. Kita harus ubah per bulan ya, karena tadi besar cicilan ditentukan setiap bulannya. Nah, uang Bu Emma bisa dikatakan cukup untuk membeli komputer jika setelah digunakan untuk mencicil, uangnya masih sisa atau habis atau sisa uangnya 0 atau lebih. Ya, kita coba hitung ya. Kita hitung sisa uang Bu Emma setelah dikurangi besar cicilan. Besar tabungannya Rp7.500.000. Besar cicilannya Rp300.000 per bulan. Kalau 24 bulan berarti dikalikan 24. Nah, kita hitung perkaliannya lebih dulu. 300.000 dikalikan 24 menghasilkan Rp7.200.000. Nah, berarti Rp7.500.000 dikurangi Rp7.200.000 masih menyisakan Rp300.000. Karena uangnya sisa, maka uang yang Bu Emma miliki cukup untuk membeli komputer. Contoh yang kedua. Risa memiliki 105 butir manik-manik. Manik-manik itu digunakan membuat gelang sebanyak 15 butir. Ibunya kemudian memberi 32 butir. Kemudian ia membagikan kepada 5 temannya. Masing-masing teman mendapat 12 butir manik-manik. Berapa ya sisa manik-manik yang Risa miliki sekarang? Ya. Kita tulis kembali informasi dari soalnya. Risa memiliki manik-manik 105 butir. Yang dipakai sebanyak 15 butir. Yang didapat 32 butir dari ibu. Nah, kemudian ia membagikan kepada 5 teman masing-masing 12 butir. Berarti berapa ya yang dibagikan?
5 teman masing-masing 12 butir, maka kita bisa tentukan dengan menghitung 5 kali 12. Nah, sisa bisa kita hitung dengan yang dimiliki tadi 105 dipakai 15 ditambah 32 kemudian dikurangi 5 kali 12. Kita hitung perkaliannya lebih dulu ya. 60. 105 dikurangi 15 ditambah 32 dikurangi 60. Hasilnya adalah 65. Jadi sisa manik-manik yang dimiliki oleh Risa sekarang ada 65 butir. Contoh berikutnya. Rena membeli 3 liter sabun cuci tangan dengan harga 30.000 per liter. 1,5 hand sanitizer dengan harga 50.000 per liter. Dan 2 box masker dengan harga Rp40.000 per box. Jika Rena membayar dengan 5 lembar uang 50 ribuan, berapa uang kembalian yang akan diterima Rena? Nah, anak-anak sering kan belanja seperti ini? Berarti anak-anak harus bisa menghitung besar belanjaannya biar tahu ada uang kembalian atau tidak. Kita tuliskan informasinya. Rena membeli sabun 3 liter, harganya 30.000 per liter. Hand sanitizer 1,5 liter, seharga 50.000 per liter. Masker 2 box seharga 40.000 per box. Uang yang dibayarkan ada 5 lembar 50 ribuan, sehingga Rena membayarkan uang sebesar Rp250.000. Nah, total belanja kita bisa hitung belanja sabun, hand sanitizer, dan masker dengan cara menghitung seperti ini. Sabun 3 liter, 30.000 per liter berarti 3 kali 30.000. Hand sanitizer 1,5 liter dikalikan 50.000. Sedangkan masker 2 box dikalikan 40.000. 3 kali 30.000 sama dengan 90.000. 1,5 dikali 50.000 kita bisa hitung 1 liter 50.000, setengah liter 25.000, berarti totalnya 75.000. Ditambah 80.000, sehingga total belanjaan Rena adalah 245.000. Uang kembalian bisa kita hitung dengan mengurangkan uang yang dibayarkan dengan total belanjanya. Tadi dibayarkan Rp250.000, sedangkan total belanjanya Rp245.000, sehingga Rena masih memiliki kembalian Rp5.000. Jadi, uang kembalian yang akan diterima Rena sebesar Rp5.000. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Jangan berhenti berusaha dan tetap semangat ya anak-anak, karena semangat dan usaha kalian akan menentukan keberhasilan kalian kelak. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.